sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Arini Nur Andini dan Amara Indah Francisca. Yaitu saya sendiri, Amara Indah Francisca, NPM 1911080022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan identitas rasial atau budaya. Di A. Pengembangan identitas rasial atau budaya. Karya bersejarah tentang pengembangan identitas rasial atau budaya di antara minoritas kelompok telah menyebabkan terobosan besar di bidang multilateral counseling atau terapi. Sebagian besar akan setuju bahwa orang Asia Amerika atau Afrika Amerika, orang Amerika Latin atau Hispanik, dan India Amerika memiliki budaya yang berbeda warisan, yang membuat satu sama lain berbeda. Padahal, berdasarkan budaya seperti itu dapat mengarah pada pemandangan monotorik tentang sikap dan perilaku kelompok minoritas. Keyakinan yang salah satu bahwa semua orang Asia adalah sama, semua orang kulit hitam sama, seperti Hispanik sama, atau semua orang Amerika, orang India yang sama telah menyebabkan sebagian masalah terputik. Pertama, terapi mungkin sering menanggapi klien yang sangat beragam secara budaya, stereotipik, dan gagal untuk mengenal perbedaan dalam kelompok atau individu. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa kalian Asia Amerika tertampak lebih menyukai dan mendapatkan keuntungan paling banyak dari pendekatan yang sangat struktur dan direflektif daripada pendekatan wawasan atau bioidentitas. Perkenalkan, nama saya Arini Nur Andini, NPM 1911080270. Dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari Amara Indah, yaitu yang B, ada perkembangan identitas Amerika Asia. Model perkembangan identitas Asia Amerika belum maju sejauh itu terkait dengan identitas hitam. Salah satu model tipe heuristik paling awal adalah dikembangkan oleh S. Su dan D.W. Sue 1971 untuk menjelaskan apa yang mereka lihat sebagai klinis perbedaan di antara mahasiswa Cina Amerika yang dirawat di University of California Berkeley Counseling Center. Yang A, ada tradisionalis, yaitu orang yang menginternalisasi adat, istiadat, dan nilai-nilai Tiongkok konvensional, menolak akulturasi, kekuatan, dan percaya pada cara lama. Yang B, ada orang marginal, yaitu orang yang upaya untuk berasimilasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat kulit putih, menolak tradisional cara Cina, menginternalisasi negativisme masyarakat terhadap kelompok minoritas, dan dapat mengembangkan kebencian rasial diri sendiri. Yang C, ada Amerika Asia, yaitu seseorang yang sedang dalam proses pembentukan identitas positif yang secara etnis dan sadar politik, dan siapa yang menjadi semakin bikultural. Setelah tinjauan literatur yang menyeluruh, J. Kim 1981 menggunakan kualitatif pendekatan naratif dengan wanita Jepang Amerika generasi ketiga untuk menempatkan model tahap progresif dan sekuensial identitas Amerika Asia. Perkembangan kesadaran etnis, identifikasi kulit putih, kebangkitan sosial, kesadaran politik, pengalihan kesadaran Amerika Asia, dan penggabungan modelnya mengintegrasikan pengaruh akulturasi, eksposur, perbedaan budaya, negativisme lingkungan, hingga perbedaan ras. Personal metode penanganan konflik terkait ras dan efek kelompok atau sosial pergerakan individu Asia Amerika. Yang pertama, ada tahap kesadaran etnis,
yaitu dimulai sekitar usia 3 sampai 4 tahun. Yang kedua, ada tahap identifikasi putih, dimulai saat anak-anak masuk sekolah. Yang ketiga, ada the kebangkitan kesadaran politik, yaitu panggung berarti adopsi dari perspektif baru. Yang keempat, ada tahap pengalihan berarti penyambungan kembali atau sambungan yang dipengaruhi dengan warisan dan budaya Asia Amerika seseorang. Yang kelima, ada pengembangan identitas dan nyaman sebagai Asia Amerika. Kemudian ada poin C, yaitu identitas Amerika Latin atau Hispanik. Meski sejumlah model pengembangan identitas etnis telah dirumuskan untuk menjelaskan Latino atau identitas yang paling mirip dengan orang Afrika Amerika dan orang Asia Amerika diusulkan oleh A.S. Ruiz pada 1990. Modelnya dirumuskan dari perspektif klinis melalui studi kasus subjek Chicano atau Latino. Kebanggaan pada etnis seseorang berarti kebebasan Hispanik yang lebih besar untuk memilih dengan bebas. Keyakinan ini mendasari 5 tahap model, yaitu yang pertama ada tahap kasual, yang kedua ada tahap kognitif. Tahap kognitif itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada keanggotaan kelompok etnis dikaitkan dengan kemiskinan dan prasangka. Yang B, ada asimilasi dengan masyarakat kulit putih adalah satu-satunya sarana pelarian. Yang ketiga, ada tahap konsekuensi. Yang keempat, ada tahap bekerja melalui, dan yang kelima ada tahap resolusi yang berhasil. Asia Amerika. Yang pertama ada tahap kesadaran etnis, yaitu dimulai sekitar usia 3 sampai 4 tahun. Yang kedua, ada tahap identifikasi putih, dimulai saat anak-anak masuk sekolah. Yang ketiga ada the kebangkitan kesadaran politik, yaitu panggung berarti adopsi dari perspektif baru. Yang keempat, ada tahap pengalihan berarti penyambungan kembali atau sambungan yang dipengaruhi dengan warisan dan budaya Asia Amerika seseorang. Yang kelima, ada pengembangan identitas dan nyaman sebagai Asia Amerika. Kemudian ada poin C, yaitu identitas Amerika Latin atau Hispanik. Meski sejumlah model pengembangan identitas etnis telah dirumuskan untuk menjelaskan Latino atau identitas yang paling mirip dengan orang Afrika Amerika dan orang Asia Amerika diusulkan oleh A.S. Ruiz pada 1990. Modelnya dirumuskan dari perspektif klinis melalui studi kasus subjek Chicano atau Latino. Kebanggaan pada etnis seseorang berarti kebebasan Hispanik yang lebih besar untuk memilih dengan bebas. Keyakinan ini mendasari 5 tahap model, yaitu yang pertama ada tahap kasual, yang kedua ada tahap kognitif. Tahap kognitif itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada keanggotaan kelompok etnis dikaitkan dengan kemiskinan dan prasangka. Yang B, ada asimilasi dengan masyarakat kulit putih adalah satu-satunya sarana pelarian. Yang ketiga, ada tahap konsekuensi. Yang keempat, ada tahap bekerja melalui, dan yang kelima ada tahap resolusi yang berhasil. Sekian penjelasan